bisa pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak di sini akan menyampaikan materi terkait salat yang berkaitan dengan akhlak. Pada kesempatan kali ini, ya, Bapak mengambil tema akhlak dari kitab Akhlaqul Banin jilid 1 bab 11 sampai dengan 15. Maka kepada siswa-siswi, murid-murid Bapak yang Bapak cintai, diharapkan untuk menyimak materi yang telah disampaikan, karena selanjutnya akan membuat sebuah rangkuman yang diberikan sebagai sebuah penugasan kepada kalian. Baik, dan selanjutnya terkait dengan kitab Akhlaqul Banin, terjemahnya bisa di-download di Play Store, ya. Ketik saja terjemah Akhlaqul Banin jilid 1, dibuka nomor 11 untuk Bapak. Jadi materi 11 sampai dengan 15 ini merupakan diperuntukkan untuk kelas 8, terus 16 sampai 20 pun untuk kelas 8. Jadi kurang lebih 10 bab dibuat dengan 2 pertemuan, ya, itu semua untuk kelas 8. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan memulai tentang kitab Akhlaqul Banin, yakni yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak kita kepada orang tua, kepada orang yang lebih besar, kepada orang yang lebih tua, ataupun kepada sesama. Ya, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 11 dalam kitab Akhlaqul Banin yang berjudul yakni Ibumu yang Penyayang. Di sini Bapak akan membacakan terjemahnya saja karena tidak memungkinkan untuk membaca Arabnya sekaligus dikarenakan waktu yang begitu singkat. Baik, bab 11, Ibumu yang Penyayang. Ketahuilah wahai anakku, bahwa ibumu telah banyak bersusah payah demi dirimu. Ia mengandung dirimu selama 9 bulan di dalam perutnya, kemudian menyusuimu dan mengasuhmu dengan asuhan yang baik sehingga engkau menjadi besar. Ia membersihkan tubuh dan bajumu, menyiapkan tempat tidur serta makananmu, dan menjagamu dari setiap gangguan. Ibumu menyayangimu dan sangat mencintaimu. Ia berharap agar engkau menjadi anak yang terbaik. Walaupun dengan bersusah payah, ia bersabar demi dirimu dan gembira denganmu. Ia gembira melihatmu dalam keadaan sehat dan selamat. Ia bersedih jika engkau bersedih atau sakit. Ia berusaha keras menyiapkan obat dan mendoakan kesembuhanmu. Ia tidak puas dan belum lega kecuali jika engkau telah sembuh benar. Lalu lihatlah kepada saudaramu yang masih kecil, bagaimana ibumu bersusah payah mengasuhnya dan bagaimana ia sangat mencintainya agar engkau mengetahui keadaanmu saat waktu kecil. Baik anak-anakku sekalian, penjelasan daripada bab 11 ini ya Bapak ambil dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi besar Muhammad SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya yang menanyakan, wahai Nabi, siapakah orang yang berhak aku lebih cintai dan aku lebih muliakan di antara keduanya? Apa jawaban Nabi pada saat itu? Beliau menjawab, ummuka, yakni ibumu. Lalu sahabat itu pun bertanya kembali, summaman, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, jawaban Nabi sama, yakni ibumu. Kemudian sahabat itu pun bertanya kembali, summaman ya Rasulullah?
Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka. Jawaban Nabi pun sama, yakni ibumu yang harus kau lebih muliakan. Lalu sahabat itu pun bertanya kembali untuk pertanyaan yang terakhir, "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "Abuka." Jawaban terakhir yang dijawab oleh Rasulullah SAW adalah abuka, yakni ayahmu. Jadi Nabi Muhammad SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa derajat wanita, derajat perempuan, derajat seorang ibu itu lebih mulia 3 kali lipat dibandingkan seorang ayah. Karena seorang wanita, seorang ibu, ya, ia mengandung, melahirkan, menyusui, yang mana hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh seorang laki-laki manapun. Maka untuk itu, ya, dalam bab ini, bab 11 terkait ibumu yang penyayang, maka lihatlah, ya, ketika engkau ingin membentak orang tua, ketika engkau ingin menyakiti hati orang tua, maka lihatlah perjuangan pengorbanan besar yang dilakukan oleh orang tuamu, terutama ibumu, dalam proses melahirkan kamu. Karena dalam proses melahirkan itu pun, ya, dalam proses melahirkan itu pun pengorbanannya adalah nyawa, taruhannya adalah nyawa yang akan didapat oleh orang tuamu tersebut. Maka untuk itu anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali kita durhaka kepada orang tua kita, maka terutama pada ibu kita. Qulil haqq walau kana murran. Katakanlah sesuatu yang benar, yang baik, walaupun itu menyakitkan. Baik, itu saja anak-anakku sekalian, semoga dapat difahami. Terima kasih. Ya, kita lanjut bab berikutnya, bab 12. Kali ini berjudul sopan santun anak terhadap ibunya. Bapak bacakan poinnya. Wahai anak yang beradab, apabila engkau mengetahui jerih payah ibumu dalam memeliharamu dan besarnya kecintaannya untukmu, maka dengan apakah engkau akan membalasnya? Poin berikutnya, tentu saja engkau tidak mampu membalas ibumu. Kewajibanmu adalah mengamalkan sopan santun ini. Hendaklah engkau mematuhi perintah-perintahnya disertai kecintaan dan penghormatan. Engkau kerjakan segala sesuatu yang menggembirakan hatinya. Engkau selalu tersenyum di hadapannya dan menjabat tangannya setiap hari, serta mendoakannya untuk panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Poin berikutnya, hendaklah engkau waspada terhadap segala sesuatu yang menyakitkan hatinya. Janganlah berwajah cemberut bila ia menyuruhmu melakukan sesuatu atau marah kepadamu. Jangan berdusta kepadanya atau memakinya atau berbicara dengan perkataan yang buruk di hadapannya, atau melihat kepadanya dengan pandangan yang tajam. Janganlah mengeraskan suaramu melebihi suaranya. Apabila engkau meminta sesuatu dari ibumu, maka janganlah memintanya di hadapan tamu. Apabila ia menolaknya, maka diamlah. Apabila ia menolakmu, maka diamlah. Janganlah engkau marah, menangis atau menggerutu terhadap orang tuamu, terutama ibumu. Jadi anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang soleh-solehah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, memberikan ma'unah, pertolongan kepada kita semua untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, inti daripada sopan santun terhadap ibu kita tentu wajib adanya bagi kita. Setiap anak wajib berlaku baik, ya, atau berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama terlebih kepada seorang ibu. Karena tadi sudah disampaikan bahwa seorang ibu melahirkan, mengandung, membesarkan, menyusui, dan lain sebagainya. Tugas beliau lebih berat, tugas beliau taruhannya adalah nyawa ketika melahirkanmu. Maka tatkala kita lahir tumbuh besar, maka jagalah akhlak kita di depannya. Jagalah sopan santun kita di hadapannya. Jangan sampai sedikit pun sikap ataupun ucapan kita melukai daripada hati orang tua kita. Maka jagalah etika-etika sopan santun, bagaimana apa yang harus kita lakukan di depan ibu kita.
Maka ketika orang tua kita marah-marah di depan kita dalam rangka menasihati kita, beliau tidak ingin kita berada di jalan yang salah, maka bersabarlah, dengarkan nasihat orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah tatkala engkau besar nanti menikah mempunyai anak, maka anakmu pun, anak kalian pun akan berbakti kepada kalian, mendengarkan setiap nasihat kalian. Maka bersabarlah atas apa yang disampaikan orang tua kalian, baik ayah ataupun ibu kalian. Maka hal itu sesungguhnya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Ya, maka jangan sampai kita mengucapkan kata-kata kasar kepada kedua orang tua kita. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kalian mengucapkan kata kepada kedua orang tua kalian ataupun membentak dengan kata-kata yang kasar. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah kepada kedua orang tua kalian dengan ucapan yang lembut, yang mulia, yang menyejukkan hatinya, tidak menyakiti hati kedua orang tua kalian. Maka anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, tadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi menyebutkan, menjelaskan kepada kita bahwa mengucapkan saja saja, ya, ketika seumpama kita disuruh oleh kedua orang tua kita, nak tolong belikan ibu garam, nak tolong belikan ibu kecap, kita bilang ma nanti saja, ma aku malas untuk membelinya. Maka itu merupakan batas daripada, ya, salah satu indikasi kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Maka mengucapkan saja tidak boleh, apalagi sampai membentak, apalagi sampai memukul, apalagi na'udzubillah. Bahkan ada cerita-cerita diberitakan di media bahwa bahkan sampai ada anak yang membunuh orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ya kita bisa selalu ya menjaga lisan kita dengan ucapan-ucapan yang baik, menjaga perilaku kita dengan perilaku-perilaku yang baik agar menyejukkan hati orang tua kita, agar mendamaikan hati orang tua kita supaya mereka senang. Maka insyaallah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, maka insyaallah Allah pun akan ridho kepada kita. Tapi kebalikannya, apabila Allah murka, apabila orang tua kita murka kepada kita, marah kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita atau marah kepada kita. Anak-anakku sekalian, bayangkan apa yang akan terjadi bila mana Allah ridho kepada kita. Maka semua kebutuhan kita, semua keinginan kita insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, bila mana Allah murka, marah kepada kita, maka azab yang akan turun. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita akan berlanjut pada bab 13, yakni yang berjudul Soleh. Ya, seorang anak bernama Soleh dan ibunya. Bapak bacakan terlebih dahulu. Soleh adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Pada suatu hari ibunya sakit. Soleh sangat bersedih. Ia minta izin kepada gurunya untuk tinggal dengan ibunya di rumah dan melayani ibunya, karena ia tidak punya pelayan perempuan atau saudara perempuan. Kadang-kadang Soleh membelikan obat untuk ibunya tersebut dari apotik, dan sekali waktu ia membelikan makanan bagi ibunya serta buah-buahan dari pasar. Si Soleh menghidangkan makanan atau obat yang dibutuhkan ibunya dan menghibur hati ibunya dengan perkataan yang baik. Setelah beberapa hari ibunya pun sembuh dari sakitnya. Soleh sangat gembira dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjaga ibunya selalu dan mengekalkan ya kesehatan ibunya tersebut. Baik anak-anakku sekalian, ya sedikit penjelasan tentang bab 13 inilah ya yang memang harus dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya. Wabil walidaini ihsana, dan wajib bagi kita sebagai seorang anak untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wabil khusus, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW tadi, ya kita berbakti kepada ibu kita yang telah melahirkan, mengandung, dan serta menyusui dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang anak. Tatkala orang tua kita sakit, orang tua kita tentu sangat membutuhkan kita, maka kita sangat diharapkan untuk hadir, ya berada di samping beliau, merawat beliau dengan penuh
kasih sayang, dengan penuh cinta, ya. Terutama apalagi orang tua kita, ibu kita sudah sepuh, sudah tua renta, sudah tidak bisa banyak yang dilakukan, maka itu sangat sekali butuh perhatian kita, butuh kasih sayang kita, butuh bantuan kita. Maka kita sebagai seorang anak, jangan sekali-kali, ya, ketika orang tua kita sudah tua renta, ya, sangat membutuhkan kita, malah kita, ya, taruh orang tua kita di panti asuhan atau panti jompo. Jangan sampai begitu. Karena kenapa? Ya, sehebat apapun pekerjaanmu, semulia apapun pekerjaanmu, maka ketika kita membiarkan orang tua kita terbengkalai, membiarkan orang tua kita, ya, tidak dirawat oleh kita, bahkan diasingkan dari rumah kita, ditaruh di panti asuhan atau panti jompo, maka itu akan mengurangi derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti yang namanya orang tua, ya, akan ada rasa sakit di hatinya tatkala, ya, ia diasingkan, ditaruh di panti asuhan, panti jompo ketika ia sakit atau misalkan sudah tua renta. Dia pasti akan membayangkan atau terpikir, saya sudah melahirkan ia dengan susah payah bertaruh nyawa, ya. Saya sudah membesarkan ia dengan penuh kasih sayang dan cinta. Ya, saya sudah merawat dia dengan penuh, ya, pengorbanan dan rasa sayang. Maka inikah balasan yang didapat olehku? Itu mungkin di hati orang tua kita, di hati ibu kita berkata seperti itu tatkala kita mengasingkan, menaruh orang tua kita, ya, di panti jompo, tidak dirawat langsung oleh kita. Jadi orang tua kita sangat berharap, sangat menginginkan bantuan kita, ya, ingin kita hadir di samping kita, yang menyejukkan hatinya, mendamaikan hatinya, menenangkan hatinya, agar supaya seumpama ia sakit, ia akan segera sembuh, bangkit dari sakitnya. Seumpama ia sedang depresi, maka akan hilang depresi tersebut dalam dirinya, dalam pikirannya. Maka sesungguhnya jadilah qurrata a'yun, jadilah penyejuk hati, jadilah penggembira hati, ya, daripada hati orang tua kita, para anak-anakku sekalian. Ya, maka dari cerita soleh ini, si anak soleh ini yang bernama Soleh, ya, maka inilah yang memang harus yogianya kita lakukan kepada orang tua kita tatkala ia sakit, terutama ibu kita. Ya, maka, ya, ibu kita tersebut pasti akan merasa gembira, akan merasa senang, bahagia dirawat oleh anaknya tersebut, dan ia pun akan mendoakan kita dengan sebaik-baiknya doa yang akan ia panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah doa orang tua, khususnya doa seorang ibu, tidak ada hijab di antaranya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa tersebut akan menembus langit sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan bab ke-14 yang kali ini berjudul Ayahmu yang Berbelas Kasih. Bapak bacakan poinnya terlebih dahulu. Ketahuilah wahai anak yang terpuji, sesungguhnya ayahmu mencintaimu juga sama seperti ibumu. Ia keluar setiap hari dari rumah dengan bersabar atas kepayahan dan kepanasan. Ia pergi ke toko atau ke pasar untuk mendapatkan uang yang dibelanjakannya untukmu. Ia memberi pakaian dan makanan dan segala sesuatu yang engkau butuhkan. Meskipun demikian, ia senang dan gembira. Ayahmu memelihara kesehatanmu dan menjagamu dari segala sesuatu yang mengganggumu. Apabila engkau sakit, maka ia sedih sekali. Ia memanggil dokter untukmu dan membeli obat-obatan untukmu. Ia tidak gembira kecuali jika engkau telah sembuh dari sakit tersebut. Ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu agar Allah memberimu kesehatan dan keselamatan. Ayahmu memikirkan masalah pendidikanmu setiap waktu. Oleh karena itu ia memasukkan ke sekolah, ya, dan membeli kitab-kitab dan alat-alat belajar untukmu. Agar apa? Agar di masa depan engkau menjadi seorang yang sempurna dalam ilmu dan sopan santunnya, berguna untuk dirinya dan bangsanya. Baik anak-anakku sekalian, itulah poin yang telah Bapak bacakan. Sedikit penjelasan, ya. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita wajib untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan memang orang ibu kita jauh lebih mulia daripada seorang ayah. Akan tetapi kita tidak boleh abaikan, kita tidak boleh kesampingkan
peran seorang ayah yang pasti selalu ada dalam diri seorang anak dalam proses mendidik, membesarkan, merawat dan lain sebagainya. Seorang ayah, peran seorang ayah tentu memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan seorang anak. Jadi seorang ayah tersebut ia pagi-pagi sudah keluar untuk mencari nafkah, bekerja mencari uang. Untuk apa? Salah satu tujuannya adalah untuk mendidikmu, untuk membiayaimu dalam proses pendidikan dan lain sebagainya, dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harimu. Maka anak-anakku sekalian, apakah kita tahu resiko apa yang dihadapi oleh ayah kalian dalam proses mencari nafkah tersebut? Apakah kalian tahu ancaman apa yang menantang ayah kalian ketika mencari nafkah tersebut? Terpikirkah itu oleh kita semua? Sebab resiko, ancaman, tantangan yang dihadapi oleh ayah kalian itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Orang yang katakanlah narik ojek, yang setiap harinya di jalanan, resiko tertabrak, resiko ditabrak pasti ada. Seorang ayah yang bekerja di tambang, resiko tertimpa barang tambang, resiko terbakar, resiko terkena serpihan batu-batu, terpukul dan lain sebagainya, itu pasti ada. Apapun pekerjaan ayah kalian, apapun profesi ayah kalian, pasti ada resiko yang akan ditanggung oleh ayah kalian. Akan tetapi subhanallah, ayah kalian berani menghadapi resiko, tantangan, ancaman tersebut. Untuk apa? Untuk semata buah hatinya yang ia sayangi di rumah, yang menanti ketika ia pulang nanti. Di ayahmu itu keluar mencari nafkah untukmu, dan seorang ayah pun merasa sedih, merasa sangat tersakiti hatinya ketika melihat engkau sakit. Ia bahkan ketika melihat engkau sakit, segera ia mengantarmu ke dokter, mencari obat untukmu agar supaya engkau cepat sembuh, sehat kembali, riang gembira, bermain bercengkrama bersamamu kembali. Nah, anak-anakku sekalian, ayahmu juga sama seperti ibumu. Ia sangat menyayangimu, mencintaimu, mendamba pribadimu yang baik, pribadimu yang soleh, yang santun, yang berakhlak mulia. Maka jangan abaikan, jangan kesampingkan peran seorang ayah dibandingkan seorang ibu. Jangan mentang-mentang ibu 3 kali lipat derajatnya lebih tinggi, lebih mulia dari ayah, maka engkau mengabaikan peran seorang ayah. Tidak, bukan begitu anak-anakku sekalian. Akan tetapi peran seorang ayah pun sangat begitu besar dalam proses kehidupanmu. Maka muliakan juga ayahmu itu, hormati juga ayahmu itu, ucapkanlah kata-kata yang baik, berikanlah sikap yang baik, tunjukkanlah sikap yang baik di hadapannya. Bahkan ayahmu di samping sedih melihatmu sakit, maka ia pun akan mendidikmu dengan memberikan pendidikan yang baik, disekolahkan di tempat-tempat terbaik, diberikan pendidikan yang terbaik. Agar apa? Agar engkau menjadi pribadi yang sempurna akhlaknya, pribadi yang sempurna sopan santunnya, baik kepada orang tua, kepada sesama, tetangga, kawan, dan lain sebagainya. Maka ingat, peran seorang ayah pun sangat besar dalam kehidupan kita sebagai seorang anak. Maka jangan abaikan peran seorang ayah sekecil apapun itu. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke bab 15, yakni kali ini berjudul sopan santun anak terhadap ayahnya. Kalau tadi di bab 11 atau 12 kita sopan santun kita kepada ibu, sekarang sopan santun anak atau kita terhadap ayah kita. Bapak bacakan terlebih dahulu poinnya. Wahai anak yang tercinta, engkau harus bersikap sopan santun kepada ayahmu, sebagaimana engkau bersikap sopan santun terhadap ibumu, mematuhi perintah-perintahnya dan mendengarkan nasihat-nasihatnya, karena ia tidak menyuruhmu kecuali dengan sesuatu yang berguna untukmu, dan ia tidak melarangmu kecuali dari sesuatu yang merugikanmu. Hendaklah senantiasa engkau meminta keridhaan dengan menjaga kitab-kitab dan pakaian-pakaian serta semua peralatan belajarmu,
Engkau mengaturnya di tempatnya dan tidak menghilangkan sesuatu pun dari apa yang telah diberikan ayahmu tersebut. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh dalam membaca pelajaran-pelajaranmu. Hendaklah engkau mengerjakan segala sesuatu di dalam dan di luar rumah yang menyenangkan hatinya, dan janganlah memaksa ayahmu memberikan sesuatu untukmu. Janganlah mengganggu salah seorang dari saudaramu, laki-laki ataupun perempuan. Apabila engkau menyenangkan kedua orang tuamu, maka Tuhanmu akan meridhoimu dan engkau pun akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Baik anak-anakku sekalian, di bab 15 ini merupakan tuntutan kita untuk bersikap sopan dan santun kepada ayah kita. Tadi di awal Bapak sudah sampaikan sopan santun terhadap ibu kita. Maka kepada seorang ayah pun kita wajib berperilaku sama kepada beliau dalam rangka ta'ziman wa takriman, dalam rangka memuliakan dan mengagungkan peran beliau sebagai seorang ayah yang mana telah membesarkan kita, membiayai kita, mendidik kita, ya, memberi kasih sayang dan cinta kepada kita sehingga kita tumbuh dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan anak yang soleh dan soleha kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, jadi ayahmu mendidikmu, membelikan pakaian-pakaian seragam, membelikan baju-baju seragam, membelikan buku-buku pelajaran dan lain sebagainya, alat-alat tulis dan lain sebagainya. Maka apa yang harus kita lakukan dengan hal tersebut? Kita harus menjaga peralatan-peralatan, perlengkapan-perlengkapan yang telah dibelikan, yang telah difasilitasi oleh ayah kita tersebut. Supaya apa? Supaya hati ayah kita itu merasa gembira, riang. Dan di samping itu, kita pun harus giat dalam belajar, semangat dalam belajar. Berapa besar harap, tantangan, rintangan yang kita alami selama proses belajar tersebut, maka itulah yang akan kita hadapi. Untuk apa? Demi satu, membahagiakan kedua orang tua kita dan menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Ya, tujuan kita itu. Ya, tapi tujuan terbesar yang ikhlas karena Allah Ta'ala, dan kita ingin membanggakan Nabi besar Muhammad SAW dengan melalui belajar, khususnya belajar agama. Dan akhlak ini ya termasuk bagian daripada agama yang harus kita pelajari, karena ilmu tanpa akhlak hampa. Nah, begitupun akhlak tanpa ilmu, maka tidak akan ada arahnya. Ya, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, ya, maka sebagaimana Bapak bilang tadi, Bapak sampaikan tadi, ya, kasih sayang orang tua kita, ya, ibu kita, ya pun sama, ayah kita pun seperti itu, memiliki kasih sayang, ya, dan cinta kepada kita sama besar seperti ibu kita kepada kita. Maka jangan sampai kita mengucapkan kata-kata kasar kepada ayah, jangan sampai kita berperilaku kasar kepada ayah tatkala beliau sedang menasihati kita. Kita dengarkan nasihat beliau, kita terima nasihat beliau, kita jalankan nasihat beliau, kita patuhi apa yang menjadi anjuran dan larangan-larangan beliau. Maka itulah ya model hidup atau gaya hidup ataupun cara hidup yang harus kita lakukan demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Bapak pernah sampaikan bahwa ya kalau kita ya mendapat ridho orang tua, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Dan kita tahu ketika Allah ridho, apa yang akan kita dapat? Insya Allah semua hal akan terasa mudah bila mana dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua akan terasa ringan bila mana dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila mana orang tua kita murka, orang tua kita marah, maka Allah pun akan murka dan marah kepada kita. Maka apa yang akan terjadi ketika Allah murka dan marah kepada kita? Maka semua perkara terasa sulit, semua perkara terasa berat dialami oleh kita. Maka anak-anakku sekalian, ya, kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Bahkan setiap doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita, wahai Allah, wahai Tuhan kami ingin kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Itu kan doa kita. Maka
lakukanlah dengan sebaik-baiknya, berakhlaklah dengan sepantasnya, berakhlaklah dengan semula mulanya akhlak ya sebagaimana diajarkan Nabi besar Muhammad SAW kepada kita. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersabar, untuk tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai anak, berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjalankan apapun yang menjadi perintah dan larangan, ya menjauhi larangan ya yang disampaikan oleh kedua orang tua kita. Terima kasih. Ya, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, itulah ya pertemuan pertama kita dalam pesantren kilat ataupun salat di tahun 1441 Hijriah ini. Ya, di hari pertama kita membahas bab 11 sampai dengan bab 15. Insyaallah mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah berikan panjang umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut bab 16 sampai dengan 20 ya esok hari dengan Bapak insyaallah akan mengirim link ke dalam grup ya, link YouTube. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah pelajaran dari bulan Ramadan ini dan mudah-mudahan kita selalu Allah bimbing ya akhlak kita dalam berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, sempurna dalam akhlak, sopan santun dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.